Ini saya pertanyakan dulu, ini masalah Purwakarta apa masalah Indonesia? Tadi. Saya DPR RI kan. Sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Itu dan tidak melulu pendisiplinan secara militer ya Mbak ya. Kita berikan, tidak ada yang dirampas hak pendidikan mereka. Jam-jam pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Kita khawatir bahwa tawuran akan terjadi lagi, terus dia misalnya akan membawa yang lain, apa coba yang saya mau akan dilakukan? Tolong saya kasih solusi untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Kan salah satu kita anggap bahwa solusi cepat saat ini ya. Jadi ini karena, solusi cepat tapi dari ya karena saya juga merasakan, jangankan anak-anak loh. Kita aja kemarin habis pelantikan terus retret itu terasa disiplinnya. Iya kan? Dan di barak militer, di Akmil, ini di barak militer jangan dibayangkan kemudian di situ terjadi perampasan hak-hak anak. Hak pendidikannya sama kan gitu. Kerjasama dengan dinas pendidikan tadi. Dengan dinas pendidikan, semua instansi juga di situ juga terlibat kan gitu. Ini saya pertanyakan dulu, ini masalah Purwakarta apa masalah Indonesia? Tadi. Saya DPR RI kan. Ya, betul. Kalau itu masalah Purwakarta yang disampaikan Pak Bupati, bisa terjadi kebenaran. Nah, karena dasarnya kan kebijakan gubernur tadi ya Pak Ferdi ya. Nah, tapi ada instansi vertikal. Yang tentu di sini berarti kalau itu instansi vertikal yaitu TNI, ya tentu ada secara resmi koordinasi harus ada. Nah, yang pertanyaan kami ya silakan kalau itu urusan yang tahu persis masalah di situ kan Bupati Purwakarta. Yang saya khawatirkan ini kan tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia. Ya, sepanjang saya menangani kasus-kasus anak yang bermasalah, misalnya tanda petik, sebenarnya si para psikolog itu pun akan meminta orang tuanya terlibat. Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial, sebagaimana diamanatkan Permendikbud 46, ya soal kekerasan di satu pendidikan. Lalu juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misalnya psikolognya terbatas, ternyata yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud gitu kan, Kementerian Pendidikan yang disebut. Nah, tapi kan tidak ada TNI dalam hal ini gitu. Lalu bagaimana kurikulumnya? Dan satu lagi, ini menurut saya tidak ada kemudian dengan stakeholder pendidikan termasuk Kemendikbud. Itu dan tidak melulu pendisiplinan secara militer ya Mbak ya. Oke, tadi hak pendidikan yang disoroti termasuk juga pelibatan orang tua. Diberikan, kita berikan, tidak ada yang dirampas hak pendidikan mereka. Jam-jam pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Tapi kan ini menurut saya menjadi sebuah darurat real yang terjadi di siswa kita. Tawuran menimbulkan efek buruk terhadap siswa yang lain. Nah, bibit dari situ apa? Karena mereka tidak disiplin. Karena kan kita setelah selesai, kalau dianggap nih anak ini sudah mulai disiplin, dikasih buku saku, kasih tanggung jawab. Nak, setelah dari sini tolong ajak ya temennya. Ini kan sebenarnya kan hanya mindahin dari lingkungan yang dianggap kurang baik menjadi lingkungan baik, lingkungan yang negatif yang dengan teman-temannya kita pisahkan dulu ke lingkungan yang positif, gitu loh. Nanti lo setelah dari sini nak, kamu ajak temen yang lain ya, bangun pagi ya, pagi olahraga ya, sekolah tepat waktu, belajar rajin ya, terus pulang sekolah langsung pulang ke rumah, ajak temennya, kamu ajak si anu, terus kalau misalnya ada satu temennya yang tidak mampu kau ajak, tulis nak di situ, biar kami terus pantau, ini anak ini kenapa nggak bisa terajak, nggak bisa sekolah, yang harusnya pulang punya jam 1 atau jam 12, dia jam 9 sudah pulang, kasih tahu, jadi semuanya dalam pantauan gitu. Dan kita perlakukan dia menjadi seorang anak
bukan seorang kriminal, bukan seorang anak nakal. Kita perlakukan dia perlu perhatian khusus saja. Cuman kita anggap yang bisa meningkatkan kedisiplinan di saat orang tuanya tidak bisa, institusi TNI pada saat ini ya. Menurut kita orang Purwakarta loh ya, kita nggak tahu secara nasional kan kita bicara saya Purwakarta.